Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Zaki Arafat, NIM 2305072411 dari kelas Teknik Sipil 2023A. Mohon izin untuk mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Pancasila. Soal yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Ini memiliki 5 prinsip utama yang membentuk landasan nilai masyarakat Indonesia. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa memiliki prinsip kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Esa, meskipun beragam agama dianut di Indonesia. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan budaya. Ketiga, persatuan Indonesia memiliki prinsip mendorong persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun ada beragam etnis dan budaya. Yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu prinsip demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki prinsip menjamin distribusi kekayaan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa contoh implementasi Pancasila. Yang pertama, ada konstitusi, yaitu mengimplementasikan Pancasila menjadi dasar negara yang tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, ada kerukunan antar umat beragama, yaitu pemerintah Indonesia mendorong toleransi dan kerukunan antar agama dalam masyarakat dan menjelaskan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, ada pemilihan umum, yaitu prinsip demokrasi digunakan dalam pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat. Keempat, program pembangunan sosial, yaitu upaya untuk mencapai keadilan sosial dengan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti program-program pemberian bantuan sosial. Dan yang kelima, ada pendidikan karakter, yaitu pendidikan di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila untuk membentuk karakter dan moral generasi muda. Pancasila mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang ada di Indonesia dan menjadi dasar bagi tatanan sosial dan politik negara ini. Soal kedua, sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah Belanda selama hampir 3,5 abad tidak berhasil karena Belanda memiliki keunggulan militer, teknologi, dan persenjataan yang jauh lebih modern daripada yang dimiliki oleh pribumi Indonesia. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan pahlawan bersenjata. Pribumi Indonesia pada masa itu terbagi dalam berbagai suku, budaya, dan kerajaan yang saling bersaing. Hal ini membuat sulit untuk bersatu dalam perlawanan yang efektif. Selain itu, Belanda juga menggunakan politik Divide et Impera atau disebut juga membagi dan kuasai untuk memanfaatkan perpecahan di antara kelompok-kelompok ini. Belanda juga berhasil memanfaatkan sebagai pemimpin lokal dan elit pribumi untuk mendukung pemerintahan kolonial mereka. Kolaborasi ini menghambat upaya persatuan dalam perjuangan melawan penjajah. Belanda juga mengendalikan sumber daya ekonomi di Indonesia dan mengambil keuntungan dari perdagangan rempah-rempah dan sumber daya alam. Mereka menerapkan blokade ekonomi yang merugikan ekonomi Indonesia, yang pada gilirannya melemahkan perlawanan. Soal yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945 yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antar golongan nasionalis dan agamis.
Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Piagam Jakarta yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 memang menjadi sebuah dokumen penting dalam sejarah Indonesia. Permasalahan yang muncul dan menyebabkan pro dan kontra antar golongan nasionalis dan agamis melibatkan beberapa isu utama, yaitu yang pertama, salah satu isu utama adalah peran agama dan negara. Golongan agamis yang lebih cenderung konservatif ingin agar agama Islam memiliki peran yang kuat dalam konstitusi, sementara golongan nasionalis cenderung ingin adanya pemisahan antara agama dan negara. Ini menciptakan ketegangan antar kelompok yang ingin negara menjadi negara Islam dan yang ingin negara menjadi negara sekuler. Yang kedua, Pancasila adalah ideologi dasar Indonesia. Golongan nasionalis ingin Pancasila diakui sebagai dasar negara, sedangkan golongan agamis ingin agama Islam yang diakui sebagai dasar negara. Solusi dari permasalahan tersebut adalah mencapai konsensus yang diakui oleh semua pihak. Dalam perjuangan tersebut, para pemimpin dan anggota Panitia 9 berusaha untuk menjembatani kesenjangan antara kedua kelompok ini. Akhirnya, kesepakatan dicapai dengan mengakui Pancasila sebagai dasar negara, sementara agama tetap memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Ini tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai nilai yang mendasari Pancasila. Oke, lanjut. Soal yang keempat. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nilai-nilai masyarakat berkembang dari keyakinan, budaya, agama, dan pengalaman bersama. Mereka menjadi panduan yang membuat pemahaman kolektif tentang apa yang dianggap baik dan buruk dalam masyarakat. Sedangkan norma adalah aturan atau tindakan yang diharapkan dari individu dalam masyarakat. Mereka muncul dari nilai-nilai dan memandu perilaku sosial. Norma dapat bersifat formal atau ditetapkan dalam hukum, atau informal, yaitu berdasarkan konvensi sosial. Yang terakhir, ada moral. Moral adalah pandangan individu atau kelompok tentang apa yang benar atau salah. Hal ini dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dianut individu atau masyarakat. Moral mencerminkan penilaian tentang perilaku dan keputusan yang didasarkan pada prinsip-prinsip etis. Soal yang terakhir, nomor 5. Bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi, namun ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal, kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Pancasila telah menjadi dasar ideologi negara Indonesia dan prinsip yang diakui secara luas. Untuk memposisikan Pancasila dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi-ideologi lain yang berkembang, yaitu melalui sistem pendidikan. Pemerintah dapat memastikan bahwa generasi muda memahami dan memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Ini dapat menciptakan kesadaran yang kuat terhadap ideologi negara. Toleransi antar berbagai kelompok dan ideologi di masyarakat juga termasuk dalam memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memahami perbedaan pendapat dan mencari titik persamaan adalah kunci untuk menjaga kedamaian. Pemerintah harus memastikan bahwa Pancasila dihormati dan dijalankan dalam kebijakan dan hukum negara. Ini melibatkan penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi nilai-nilai Pancasila. Warga negara harus memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat mereka, asalkan sesuai dengan kerangka hukum yang ada. Ini akan memungkinkan berbagai ideologi untuk disuarakan, sambil memastikan ketertiban dan keamanan. Sekian dari jawaban saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.